Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufandayani dengan NIM 2284110023. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas UAS mata kuliah tafsir dakwah, yaitu tugasnya menjelaskan atau membuat peta konsep dari materi awal sampai dengan akhir dan menjabarkan masing-masing ayat dalil yang dari pertemuan awal sampai dengan akhir. Untuk peta konsepnya sudah saya lampirkan. Mungkin memang kurang jelas, nanti saya akan zoom satu-satu atau saya akan satu-satu. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya tidak terdengar dan banyak suara-suara dari luar. Baik, kita mulai saja. Oke, kita mulai dari pengertian dakwah sendiri. Dakwah adalah kegiatan menyampaikan pesan berupa ajaran Islam yang dilakukan oleh pelaku yang disebut dengan da'i kepada sasaran subjek atau pendengar yang disebut dengan mad'u, dengan tujuan untuk mempengaruhi si mad'u itu untuk mengikuti arahan atau pesan yang disampaikan oleh da'i. Dalam mata kuliah tafsir dakwah ini membahas tentang pokok-pokok dakwah, di mana pertama menjelaskan kewajiban dakwah, keutamaan dan tujuan dakwah, ancaman mengabaikan dakwah, materi dakwah, prinsip dakwah, subjek dan sasaran dakwah, kemudian strategi dan metode dakwah, terus dilanjut dengan istiqomah dalam berdakwah, etika dakwah, dan yang terakhir ada konsep dakwah. Ke materi yang pertama mengenai kewajiban dalam berdakwah. Dalilnya ada pada surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rasulul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maksud dari makna ayat ini adalah bahwa Allah telah menurunkan mukjizat atau wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yang dimana Al-Quran ini membawa atau di dalamnya berisikan petunjuk kebenaran atau petunjuk agama Islam, yang dimana bila Nabi Muhammad ini tidak menyampaikan pesannya, beliau termasuk orang-orang yang tidak bisa menyampaikan amanah. Namun pada nyatanya Nabi Muhammad sangat baik dalam menyampaikan risalahnya. Dan kegiatan dakwah ini sama halnya dengan memberikan petunjuk atau menyuruh kebajikan kepada seseorang agar ia berada di jalan yang benar, baik berdakwah itu maupun dengan hal yang kecil maupun dengan hal yang besar. Ini adalah sifatnya sama-sama wajib, karena kegiatan dakwah adalah kegiatan yang mengajak kebaikan, dan dakwah adalah merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap individu di mana saja dan kapan saja, baik itu sekecil ataupun sebesar apapun itu. Materi yang kedua yaitu tentang keutamaan dan tujuan dakwah, yang ada pada dalilnya dalam Quran surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim dan berserah diri. Maksud dari ayat ini adalah orang yang lebih baik adalah orang yang perkataannya yang menyeru kepada Allah atau mengesahkan kepada Allah atau mengesah kepada Allah atau bertasbih kepada Allah dan mengajarkan kebajikan atau mengajak kebajikan, yang dimana salah satu tujuan kegiatan dakwah adalah mengajarkan kebaikan atau mengajak orang-orang untuk menuju kebaikan atau menuju ke jalan yang benar. Baik, materi yang ketiga mengenai ancaman mengabaikan dakwah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Baik, maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy dari Bani Israel yang dilaknat oleh Nabi Daud karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah melampaui batas. Kemudian Nabi Daud dan Nabi Isa itu berdoa untuk memohon memberikan teguran kepada kaum Bani Israel karena perbuatannya itu. Sama halnya dengan kita mengabaikan pesan dakwah atau ajaran dakwah, baik ajaran dakwah itu diajarkan oleh siapapun atau sekecil dan sebesar apapun pesan yang disampaikan. Jika kita mengabaikan, kita akan merasakan akibatnya entah sekarang ataupun nanti, bahkan kita akan mendapatkan teguran dari Allah langsung. Lanjut ke materi yang keempat, mengenai materi dakwah, yang dimana dalilnya ada pada Quran surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menerangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang mengutus Rasulnya atau Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yaitu agama Islam dan petunjuk berupa Al-Quran, untuk menenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Dalam pesan yang disampaikan dai dalam dakwah haruslah berdasarkan kebenaran atau ajaran Al-Quran atau hadis Nabi atau berupa hukum-hukum Islam, karena memang berdakwah ini disampaikan agar untuk membenarkan apa yang salah dan memberitahu informasi yang belum ada hukumnya atau memberikan informasi sebatas tentang kebaikan ajaran Islam, yang dimana Al-Quran sendiri memang dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi umat muslim. Kemudian materi yang kelima tentang prinsip dakwah yang dalilnya tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tasabbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'awwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Dalam ayat ini, maksud dan tujuannya itu adalah seorang dai atau pelaku dakwah harusnya menyampaikan pesan dakwah dengan baik sehingga tidak ada timbulnya perseteruan dari masyarakat. Apalagi dai ini sampai meremehkan atau menghina agama lain, entah itu dari aspek-aspek kehidupan atau aspek-aspek peribadatan atau bahkan Tuhannya, karena sekalinya mereka memaki Allah, mereka akan memaki lebih jauh dan menghina lebih buruk tanpa ada dasarnya pengetahuan. Baik, kita ke materi yang ke-6 tentang subjek dan sasaran dakwah, di mana dalilnya tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Maksud dari ayat ini adalah Allah menegaskan atau memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat muslim untuk memelihara dirimu sendiri dan keluargamu, atau mengingatkan keluargamu untuk menghindari panasnya api neraka dengan selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan atau ajaran-ajaran Islam, yang dimana subjeknya adalah kita semua sebagai umat muslim yang harus selalu mengingatkan, baik dari mulai dari keluarga terlebih dahulu, rekan-rekan, kemudian ke semua orang. Dan materi yang ketujuh adalah tentang strategi dan metode dakwah, yang dalilnya tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maksud dari ayat ini, seorang dai atau pelaku dakwah harus menyampaikan pesannya dengan baik, dan jika untuk berdebat dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya karena Allah lah yang lebih mengetahui tentang kebenaran, dan Allah juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Baik, materi yang ke-8 yaitu mengenai istiqomah dalam berdakwah, yang dimana dalilnya tercantum dalam Quran surat Hud ayat 112 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir, yang artinya, maka tetaplah kamu wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diharapkan kamu dan juga orang yang melindunginya, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat ini adalah Allah menyeru Nabi Muhammad untuk tetap berada di jalan yang benar sebagaimana yang telah diharapkan, dan tentu ini juga secara tidak langsung Allah juga menyuruh kita untuk tetap beristiqomah dalam jalan yang benar atau dalam kebaikan, karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai etika dakwah, yang dimana dalilnya tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa husni ulaika rafiqa, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya atau Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di sini dijelaskan bahwa siapapun itu yang menaati Allah dan Rasul perintahnya, maka ia akan termasuk orang-orang yang diberikan nikmat, seperti para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini sama halnya dengan mereka yang menaati atau mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh dai dalam hal kebaikan, maka mereka juga akan diberikan nikmat seperti golongan-golongan ini, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Baik, kita ke materi yang terakhir mengenai konsep dakwah, yang dimana dalilnya dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'arfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di sini dijelaskan bahwa dalam konsep berdakwah, seorang dai haruslah memiliki sifat pemaaf dan sabar yang luar biasa, dan tetap untuk menyeru mereka, mad'u, untuk mengerjakan atau mengajak mereka untuk tetap berbuat yang ma'ruf
berbuat kebaikan, walaupun terkadang respon mereka itu sangatlah buruk. Dan jangan pedulikan mereka, orang-orang yang tidak memperdulikan akan kebaikan walaupun sudah diajak tapi tidak mau dalam kebaikan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.